Tapi seperti yang tadi disampaikan Pak Alkati, kekhawatiran beliau, kekhawatiran kami semua ya, bahwa kalau melihat dari surat dakwaan itu jelas ditolak ya, surat dakwaan yang di sidang pokok perkara di di PN Jakarta Timur ya, itu sudah ditolak. Artinya kalau mereka akan memperbaikinya lalu kemudian mengajukan lagi pada sidang, maka yang menjadi prediksi bagi kami bahwa sidang akan berlangsung. Sidang akan berlangsung ya, pertama pada sidang yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan yang sudah diperbaiki oleh KPU. Lalu kemudian pada minggu kedua kami diberikan hak perlawanan. Tetapi pada minggu ketiga tidak seperti pada sidang yang lalu, hakim memutuskan menerima atau menolak, tetapi nanti keputusan itu di akhir sekali. Ketika sidang pokok perkara berjalan, yang ya kalau melihat dari 148 saksi, ada 712 dokumen, itu akan makan waktu kurang lebih 3 tahun. Jadi posisi saya akan menggantung sebagai terdakwa selama 3 tahun untuk akhirnya dimenangkan gitu. Ya, seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Kenapa? Karena materi dari surat dakwaan itu sama, malah kurang 10 halaman. Jadi surat dakwaan pertama di mana ditolak, dinyatakan bebas demi hukum atau batal demi hukum itu 57 halaman. Tapi ketika kemudian mereka perbaiki itu hanya 46 halaman. Jadi kita sudah bisa memprediksi bahwa nanti surat dakwaan itu pun akan ditolak. Tapi ditolaknya bukan pada minggu ketiga atau pada sidang ketiga, tapi nanti akhir. Bayangkan, akan terjadi sebuah penyanderaan saya sebagai terdakwa selama bertahun-tahun, akhirnya dimenangkan coba. Nah itu juga materi kedua yang nanti akan kami judicial review-kan pada MK. Ya, jadi kita akan terus berjalan secara paralel demi untuk tegaknya keadilan dan kebenaran di bumi Indonesia tercinta. Ya, jadi itu perjuangan bukan karena kami ingin menurutmu. Jadi intinya ketika pra peradilan kami ditolak karena persoalan administratif, ya sudah. Kami mengajukan pra peradilan kami yang kedua karena ada pasal seruntupan 3235 harus diuji terlebih dahulu sebelum sidang pokok perkara. Ya, kalau kemudian dinyatakan diterima, alhamdulillah, artinya 3235 tidak relevan untuk di pokok peradilan kan. Tetapi kalau kemudian ditolak, ya sudah, kita akan maju, kita akan kita fight, akan kita pertarungkan akan kita pertarungkan, akan kita melawan, akan kita terus melawan di sidang pokok perkara. Supaya apa? Kembali lagi supaya pasal-pasal seruntupan undang-undang ITE yang sangat tidak relevan itu tidak lagi diberlakukan kepada warga negara Indonesia yang lain. Ya, cukup saya sebagai sebuah exercise buat kita semua, bukan untuk saya selalu.